وإذا رأوا تجارة أو wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah tetap hatinya, supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari-nya. Nomor hadisnya 541. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hafiz ibnu Umar qala hadatsana Syu'bah hadatsana Abu Minhal an Abi Burzah. Karena ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat siapa Nabi as-subha pada salat subuh. Wa ahaduna dan salah satu kami ya'rifu mengenali siapa ahad jalisahu pada teman duduknya ahad. Ini menunjukkan sholat subuhnya itu sudah terang sehingga teman duduknya sholat subuh itu tahu, oh ini bapak ini, oh ini ibu ini, ya. Karena sudah terang. Dulu di zaman Nabi ya belum ada lampu listrik, ya. Sehingga ketika sholat subuh di masjid itu ya dengan keadaan gelap, ya. Nah ini Nabi pernah mengerjakan sholat subuh. Nah, pada waktu mengerjakan sholat subuh itu salah satu kami mengenali pada teman duduknya, berarti sudah terang. Wa yaqra'u dan membaca siapa Nabi fiha di dalam sholat subuh ma apa-apa baina sittaini antara 60 ilal mi'atin sampai 100 ayat. Nah di dalam bacaannya Nabi ketika sholat subuh itu Nabi membaca ayat antara 60 sampai 100 ayat. Sampai 100 ayat. Nah ini karena memang di dalam hadis itu kan dijelaskan atau dalam Al-Quran, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan subuh itu disaksikan. Sehingga Nabi membaca bacaan dalam sholat subuh ya 60 ayat sampai 100 ayat. Wa yusolli dan sholat siapa Nabi ad-duhra pada sholat duhur idza zalat ketika tergelincir opo asyamsu matahari. Ketika Nabi mengerjakan sholat duhur waktunya itu matahari sudah tergelincir. Wal asru dan asar, sholat asar. Wa ahaduna dan salah satu kami yadhabu pergi siapa ahad ila aqsal Madinah pada pinggirnya Madinah. Pada pinggirnya Madinah. Roja'a kembali dia ahad
kembali ke Madinah. Wasyamsu dan matahari iku hayatun masih tinggi. Dan ketika sholat asar, salah satu kami itu pergi ke pinggirnya Madinah. Kemudian dia kembali ke Madinah, matahari masih terang, masih tinggi. Wa nasitu dan lupa akunya Abu Minhal. Ma apa-apa kola yang berkata siapa Abi Barzah fil maghribi di dalam sholat maghrib. Saya lupa waktunya sholat maghrib ya. Waktu sholat maghrib itu yang disampaikan oleh Abu Minhal itu ya. Nah ini lupa saya kapan ya sholat maghrib itu. Wala yubali dan tidak memperdulikan siapa Nabi bitakhiri dengan mengakhirkan al-isya, sholat isya, ila sulusil laili sampai sepertiga malam yang awal. Sepertiga malam yang awal. Lalu Nabi ketika mengerjakan sholat isya sampai akhir waktu sholat isya itu sepertiga malam yang awal, yaitu kira-kira jam 10 malam. Jadi jam 10 malam itu sudah waktu akhir sholat isya. Cuma kemudian kala berkata siapa Abu Minhal ila syatoril lail sampai setengah malam atau separuh malam, jam 12 malam. Waqala dan berkata siapa Mu'ad, kala berkata siapa Subah, thumma kemudian laki tuhu menjumpai aku Syu'bah hu pada Abu Minhal marrotan di waktu yang lain. Di waktu yang lain saya ketemu kepada Abu Minhal. Faqala maka berkata siapa Abu Minhal, au sulusil lail atau sepertiga malam yang awal. Sepertiga malam yang awal. Jadi batas akhir mengerjakan sholat malam, sholat isya itu sepertiga malam yang awal. Jadi untuk mengerjakan sholat isya yang akhir atau sholat atamah bisa dikerjakan setelah masuk waktu isya atau di akhir waktu maghrib sampai sepertiga malam yang awal atau sampai setengah malam itu bisa dikerjakan. Semakin akhir mengerjakan sholat isya itu semakin afdol. Semakin akhir mengerjakan sholat isya itu semakin afdol. Tapi ini tidak terus-terusan, ya, tidak terus-terusan, hanya sesekali itu boleh. Karena kalau terus-terusan mengakhirkan waktu sholatnya, dikhawatirkan nanti menjadi orang munafik. Karena itu merupakan sholatnya orang-orang munafik. Jadi sholatnya orang-orang munafik itu di akhir waktu. Nanti aja masih jam 12:30. Nanti aja
Akhirnya dia mengerjakan sholat di akhir waktu. Itulah kebiasaannya orang munafik. Walaupun dalilnya boleh ada ya, tapi diusahakan kita supaya mengerjakan sholatnya itu di pas waktunya, liwaqtiha. Hadatsana Muhammad yakni ibnu Muqatil, Muhammad bin Muqatil. Qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Khalid ibnu Abdurrahman. Hadatsani Ghalib al-Qattan an Bakar ibn Abdillah al-Muzani an Anas ibni Malik. Qala berkata siapa Anas? Kuna ada kami Anas idza shallaina ketika sholat kami khalfa Rasulillah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzoha iri pada waktu sholat duhur, beberapa waktu sholat duhur. Sajadana maka sujud kami ala siyabina di atas beberapa pakaian kami. Ittiko al-harri karena menjaga panas. Karena pasirnya panas sehingga ketika kami sujud ya tempat sujudnya itu dialasi dengan pakaian. Ya, dengan pakaian yang digunakan untuk menaruh kepalanya ketika sujud sehingga tidak langsung terkena panas yang diserap oleh pasir. Itu. Babu takhiri duhri, bab mengakhirkan sholat duhur ilal asri sampai masuk waktu asar. Babnya mengakhirkan waktu sholat duhur sampai masuk waktu awal asar. Hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hamad huwa ibnu Zaid an Amr ibni Dinar an Jabir ibni Zaid an ibni Abbas anna Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat siapa Nabi bil Madinah di Madinah, artinya Nabi tidak bepergian. Sab'an 7 wasamanian dan 8 ad-duhra pada duhur wal asro dan asar wal maghriba dan maghrib wal isya dan isya, yaitu Nabi mengerjakan sholat di Madinah 7 dan 8. Prakteknya Nabi menjamak sholat duhur, Nabi menjamak sholat duhur dan asar, yang dikerjakan sholat duhur di akhir waktu, asar di awal waktu. Dan juga Nabi menjamak antara maghrib dan isya. Maghrib dikerjakan di akhir waktu dan isya dikerjakan di awal waktu. La'allahu barangkali saja fi lailatin di dalam malam mati rotin yang hujan deras. Jadi Nabi menjamak sholat di rumah tanpa bepergian 7 itu ya berarti isya dan maghrib, 8 itu ya berarti duhur dan asar, dijamak oleh Nabi, dikerjakan di dalam rumah, barangkali keadaannya hujan yang sangat deras ya, hujan yang sangat deras sehingga menjamak
sholat. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa menjamak sholat itu diperbolehkan. Ya, menjamak sholat itu diperbolehkan karena Nabi pernah tidak dalam keadaan perang, tidak dalam keadaan takut, tidak dalam keadaan musafir, Nabi menjamak sholatnya, itu boleh. Namun kalau hal itu dikerjakan terus-menerus, tanpa ada sebab musababnya, maka itu hukumnya meremehkan. Artinya tidak boleh kalau tidak ada sebab musababnya. Contohnya ada sebabnya, seperti hadis-hadis yang sudah kita kaji. Ada yang diqadar terkena istikhadoh, itu boleh dikerjakan sholatnya dengan cara dijamak. Atau mungkin dalam keadaan sakit, ya, itu boleh mengerjakan sholatnya dijamak. Tapi kalau tidak ada hal-hal ya, yang disyariatkan, kemudian dia mengerjakan sholat itu dijamak terus, ya berarti meremehkan. Tidak boleh. Babu waqatil asri, bab waktu sholat asar. Jadi kalau kita kembalikan ke bab waktu sholat duhur yang paling akhir, itu adalah waktu sebelum masuk sholat asar. Ya, sebelum masuk sholat asar. Contoh sholat asarnya itu awal masuk sholat asar jam 3. Nah, jam 3 itu sudah masuk awal waktu sholat asar. Maka sholat duhur itu ya boleh sampai sebelum jam 3. Ya, sampai sebelum jam 3 itu masih dalam waktu sholat duhur. Ya. Tapi ya kembali lagi bahwa sholat yang paling afdol, yang paling utama itu adalah sholat yang dikerjakan pada waktunya. Walaupun masih dalam dalam waktu itu. Ya, masih dalam waktu duhur, tapi sholatnya 2:30. Ya tetap Allah akan memberikan pahala, tapi beda dengan ketika dia mengerjakan sholat duhurnya di waktunya, pahalanya ya beda. Hadasana Ibrahim ibnu Mundir qala hadasana Anas ibnu Iyad an Hisham an Abih an Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat siapa Nabi al asra pada salat asar, wasyamsu dan matahari iku lam takhruj belum keluar apa matahari, min hujratiha dari kamarnya Aisyah. Artinya bayang-bayangannya itu belum keluar. Berarti sholatnya di awal waktu asar. Karena senginginya belum keluar dari kamarnya Aisyah. Berarti Nabi mengerjakan sholat asarnya itu di awal waktu. Waqala dan berkata siapa Abu Usama an Hisham min qa'ri hujratihi, dari dalam kamarnya Aisyah.
dari dalam kamarnya Aisyah. Bukan dari kamarnya, tapi dari dalamnya, dari dalam kamarnya Aisyah. Nah, ini Nabi mengerjakan sholat asarnya di awal waktu. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Lais an Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sholat siapa Nabi al-asro pada sholat asar, wasyamsu dan matahari fi hujratiha di dalam kamarnya Aisyah. Lam yadhar belum naik opo faiun bayangannya belum naik min hujratiha dari rumahnya Aisyah atau kamarnya Aisyah. Berarti Nabi mengerjakan sholat asarnya di awal waktu. Kalau di hadis lain itu diukur, ya, diukur bayangan matahari dengan ukuran. Ketika setelah diukur, kemudian bayangan matahari itu melebihi dari barang yang digunakan untuk mengukur, itu berarti sudah masuk waktu asar. Sudah masuk waktu asar. Hadatsana Abu Nuaim qala akhbarana Ibnu Uyainah an Zuhri an Urwa an Aisyah qalat berkata siapa Aisyah. Karena ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli sholat siapa Nabi sholat al-asri pada sholat asar, wasyamsu dan matahari iku toliatun tampak fi hujrati di dalam kamarnya Aisyah. Berarti Nabi mengerjakan sholatnya di awal waktu. Lam yadhar belum naik opo alfai'u bayangan matahari ba'du setelah itu. Waqala dan berkata siapa Malik wa Yahya ibnu Sa'id wa Syu'aib ibnu Abi Hafsah, lafadznya wa syamsu dan matahari qabla an tadharo sebelum bahwasanya naik apa matahari. Matahari bayang-bayangannya belum hilang dari kamarnya Aisyah, ya, Nabi mengerjakan sholat asar. Berarti Nabi mengerjakan sholat asarnya di awal waktu. Hadatsana Muhammad ibnu Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Auf an Sayyar ibni Salamah qala berkata siapa Sayyar, dakhaltu masuk aku anak aku wa abi dan bapakku ala Abi Barzah atas Abi Barzah Aslami. Faqala maka berkata lahu pada Abi Barzah siapa abi bapakku. Kaifa bagaimana? Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusoli salat siapa Nabi al-maktubatan yang diwajibkan. Bapakku berkata kepada Abi Barzah, bagaimana sholatnya Nabi yang diwajibkan? Sholat wajibnya Nabi itu bagaimana? Faqala maka berkata Abi Barzah, karena ada siapa Nabi iku yusoli sholat siapa Nabi al-hajirah pada duhur awal, allati yang tada'unaha mengatakan kalian ha pada
muhajir, ha pada hajiro, tada'unaha mengatakan kalian ha pada hajiro, al-ula awal. Maksudnya sholat duhur yang dikerjakan di awal waktu. Oh, Nabi itu kalau sholat duhur itu pasti Nabi mengerjakan sholat duhurnya di awal waktu. Haina tathadu ketika telah tergelincir opo asyamsu matahari. Jadi ketika matahari itu tergelincir, Nabi langsung mengerjakan sholat duhur di awal waktu. Wa yusalli dan sholat siapa Nabi al-asra pada asar. Suma kemudian yarji'u pulang siapa ahaduna salah satu kami ila rohlihi pada rumahnya fi aqsal Madinah di pinggiran Madinah. Wasyamsu dan matahari iku hayatun masih tinggi. Hayatun masih tinggi. Kemudian setelah sholat asar ada salah satu kami yang pulang ke rumahnya, yang mana rumahnya itu berada di pinggiran Madinah. Ketika dia sampai rumah, ternyata matahari masih tinggi. Maksudnya masih ada waktu sholat untuk asar. Ya, ini kira-kira 6 kilo. Ya, 6 kilo dari kota. Jadi dia sholat di kota, sholat asar bersama Nabi di Madinah, di masjid Nabi. Kemudian dia pulang ke rumahnya yang ada di pinggiran Madinah, kira-kira 6 kilo. Ya, sampai rumah masih menjumpai waktu sholat asar. Artinya matahari masih terang. Berarti Nabi mengerjakan sholat asarnya itu di awal waktu. Wanasitu dan lupa akunya sayar. Ma pada apa-apa kola berkata siapa Abi Barzah fil maghrib di dalam waktu maghrib. Saya lupa yang disampaikan Abu Barzah dalam urusan waktu sholat maghrib. Sholat maghrib itu waktunya kapan? Kalau sekarang itu ya jam berapa? Mulai masuk sholat maghrib, awal maghrib sampai akhir maghrib itu kapan? Bagaimana? Wakana dan ada siapa Nabi yastahibbu senang siapa Nabi ayu akhiro bahwa mengakhirkan siapa Nabi al-isya pada isya. Alati yang tadaunaha mengatakan kalian ha pada mengakhirkan isya al-atama atama. Nabi itu senang mengakhirkan sholat isya yang kalian sebut namanya atama. Wakana dan ada siapa Nabi yakrohu benci siapa Nabi an-nauma pada tidur qablaha sebelum isya wal hadisa dan berbicara ngobrol-ngobrol ba'daha setelah isya. Nabi itu benci apabila tidur sebelum melaksanakan sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Ya, ngobrol-ngobrol yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada manfaat dan faidahnya, ya, dikerjakan setelah isya. Itu Nabi benci. Wakana dan ada siapa Nabi yang fatilu bubar siapa Nabi min sholatil ghadwatin dari sholat subuh hina ya'rifu ketika mengenali siapa ar-rajulu orang laki-laki
jalisahu pada teman duduknya rojul. Nabi selesai mengerjakan sholat subuh ketika seorang laki-laki itu mengenali pada teman duduknya yang ada di sebelahnya. Sebelahnya siapa? Itu Nabi baru selesai mengerjakan sholat subuh. Wa yaqra'u, dan membaca siapa Nabi bisita ini dengan 60 ayat ila mi'atin sampai 100 ayat. Di dalam sholat subuh tersebut Nabi membaca ayat 60 sampai 100 ayat. Jadi itulah waktu-waktu yang dikerjakan oleh Nabi di dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Yang mana sholat 5 waktu itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah, ya. Sudah ditentukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi pada waktu itu kan malaikat Jibril ngajak sholat Nabi, sholat duhur, Nabi diajak sholat. Kemudian setelah itu lanjut masuk sholat asar, malaikat Jibril ngajak sholat asar. Terus gitu, masuk sholat maghrib, malaikat Jibril ngajak sholat maghrib, isya, subuh. Nah ini malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad terhadap waktu sholat yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu ketika Nabi sholat dengan malaikat Jibril. Hadatsana Abdullah ibnu Maslama an Malik an Ishaq ibni Abdillah ibni Abi Tolha an Anas ibni Malik. Kala berkata siapa Anas, kuna ada aku nusolli sholat aku Anas al asro pada asar. Suma kemudian yakhruju keluar dari Madinah siapa insanu manusia ila Bani Amr pada kampung Bani Amr ibni Auf yang berada di daerah Kuba. Fanajiduhum, maka menjumpai siapa manusia pada mereka orang-orang Bani Amr yusalluna, sholat mereka al asro pada asar. Jadi Anas dia mengerjakan sholat asar di Madinah. Kemudian ya, pada waktu sholat asar di Madinah, kemudian manusia itu keluar dari Madinah. Ada orang yang keluar dari Madinah menuju kampung Bani Amr yang ada di daerah Kuba. Ternyata dia di sana masih menjumpai orang-orang kampung sedang mengerjakan sholat asar. Jadi artinya di Madinah sholat asar awal sampai Kuba itu masih ada waktu sholat asar. Jadi jarak antara Kuba dan Madinah itu kurang lebih 2 mil atau 3 kilo ya. 3 kilo ya, berjalan kaki 3 kilo sampai Kuba, ternyata masih ada waktu sholat asar. Berarti ketika mereka mengerjakan sholat di Madinah, itu mereka mengerjakan sholatnya di awal waktu sholat asar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.